Bab 689. Di medan perang, lautan manusia, di pagi hari, di sini sudah dipenuhi orang. Selain perwakilan dari berbagai kerajaan, semua murid sekte besar juga datang ke sini untuk menonton perang. Bahkan jika itu adalah roh kerusakan berat, saat ini wajah puncak awan dingin masih pucat, juga menyeret tubuh yang lemah, dengan enggan datang ke sini. Karena pada hari ini, itu akan menjadi hari yang mengguncang seluruh negara bagian barat. 3 sekolah berikutnya, terus mengejar, datang ke 3 besar, siap untuk menantang raksasa yang tetap tidak berubah selama ribuan tahun. Apakah transposisi raja akan terjadi atau tidak? Semua orang menunggu untuk melihat momen ini. Su. 1 muncul, dan sosok hakim sesepuh muncul kembali di 2 platform pertempuran, dan kemudian 2 penguasa tertinggi muncul. Setelah memberi hormat kepada kedua pejabat itu, sesepuh hakim memandang semua orang yang hadir dan wajahnya bersinar merah. Sepertinya dia juga penuh harapan untuk perang hari ini. 5 murid masuk. Dengan minuman keras, Sekte Taiqingzhong, Mo Yanzong dan Tiandi Zhengyi datang ke pengadilan dengan kepala terangkat tinggi. Kemudian, kepala pertempuran pribadi dari 3 sekolah menengah, para murid Sekte Dewa Pedang, melangkah maju di depan semua orang. Di bawah kepemimpinan Zuofan, Sekte Ce Ajaib, yang telah menantang dalam perang kelompok, juga datang ke semua orang di bawah kepemimpinan Zuofan. Begitu sosoknya muncul, penonton di atas panggung langsung mendidih. Lagi pula, semua orang tahu bahwa alasan mengapa Sekte Sihir Ce, 3 sekolah yang sedikit lebih rendah, telah mampu membuat kemajuan besar sampai ke tempat ini sepenuhnya dibawa oleh murid bernama Zuofan ini. Untuk pemimpin yang luar biasa seperti itu, secara alami menarik perhatian semua yang hadir. Orang-orang ingin melihat keajaiban seperti apa yang dapat dia ciptakan, yang dinanti-nantikan. Hanya langit dan bumi, keadilan dan lainnya, menatap mata Zuofan adalah ketakutan dan kebencian. Dia melirik kerumunan dengan dingin dan menilai bahwa janggut sesepuh itu bergerak. Meskipun dia tahu itu dengan baik, dia masih melakukannya sebagai rutinitas. Dia berkata dengan keras, "Dengar, apakah kamu ingin menantang 3 tuan dalam perang pribadi?" Tentu saja murid 1 membeku, suara minuman besar Wen Tao, udaranya bermartabat. Tetua hakim mengangguk sedikit dan memujinya diam-diam. Dia adalah pria yang baik hati. Dia jelas rusak dan berani menghadapi kesulitan. Dia layak menjadi murid Sekte Dewa Pedang. Kemudian, tetua hakim memandang Zuofan dan bertanya, "Dengar, apakah Anda ingin menantang 3 sekolah dalam perang liga?" Suara agung dari tetua hakim menyebar ke seluruh telinga semua orang. Tiba-tiba, mata semua orang menatap Zuofan, dan matanya berkilat dengan sayap. Alisnya bergerak dan Zuofan merenung sedikit. Akhirnya, dia melihat sisik daun, dan esensi di matanya melonjak. Dia berteriak, "Itu perlu, karena Laozi adalah yang terkuat di sini." Wah! Begitu pidato ini dibuat, seluruh hadirin gempar. Zuofan pengumuman keras ini, nadanya tidak bisa dikatakan tidak besar. Segera akan hadir semua orang terkejut. Meskipun kita semua tahu bahwa Anda sangat kuat, tetapi mengatakan bahwa itu adalah yang terkuat, agak berlebihan. Di mana Anda menempatkan Wu Qingqiu, jenius pertama di Shizu? Jika Anda tidak menyebutkannya, di mana Anda menempatkan Yeling, seorang bintang yang sedang naik daun? Bahkan jika keduanya belum bertemu secara resmi, tetapi dari kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya, mata orang-orang cerah, cara melihat sisik daun ini jauh lebih baik daripada Anda Zuofan. Anda Zuofan, beraninya mengeluarkan nada sebesar itu, berani mengatakan yang terkuat? Dengan lembut membelai janggutnya, kedua naga itu saling memandang, tetapi juga sedikit bingung. Menurut hukum, Zuofan selalu tenang dan mantap. Dia seharusnya bukan orang yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas dan membual tentang laut. Tetapi saat ini, tindakan sisik daun adalah membuat mereka segera mengerti. "Zuofan, saya adalah murid terkuat di Shizu. Anda hanya dapat peringkat kedua dan kakak laki-laki saya adalah yang ketiga." Sisik daun juga melangkah keluar, penuh nafas untuk meminum suaranya. Kali ini, tribun lebih panas dan berisik. Melihat mata besar Yeskel dan Zuofan saling menatap, mereka tidak merasakan ledakan kegembiraan di hati mereka.
Ini seperti menonton dua harimau berebut siapa Raja Gunung. Ini menarik untuk semua orang. Pertempuran yang menentukan antara keduanya pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Wu Qingqiu melihatnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa. Saudara bela diri yang lebih muda, kalian berdua bertarung untuk tempat pertama. Jangan terima aku. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga jenius pertama di Shizu, dan sekarang saya di tempat ketiga tanpa alasan? Bahkan jika itu adalah kebenaran, jangan katakan itu. Petik 2. Wu Qingqiu, apakah Anda seorang kakak bela diri profesional selama 20 tahun? Haha. Yanmo melihat ke samping, tidak menyadari tawa yang keluar dari suara, tetapi beberapa tawa sedih. Awalnya, Wu Qingqiu adalah satu-satunya lawan. Ini adalah tujuan hidupnya. Jika dia mengalahkannya, dia adalah jenius pertama di Shizu. Tapi begitu andit sehingga dua monster keluar. Bahkan Wu Qingqiu diperas ke tempat ketiga. Apa pangkatnya? Tampaknya tujuannya semakin jauh darinya. Dengan pemikiran ini, Yanmo tidak bisa berhenti meratap. Wu Qingqiu merasakan hal yang sama dan menghela nafas lama, beberapa kesepian. Hanya wajah Zhao Dezu yang tanpa ampun digambar. Melihat penampilan dada dua orang itu, hati di bawah kebencian sampai mati. 3 tantangan terakhir sudah beres. Anda belum melewati tingkat Sekte Keadilan Surga dan Bumi, dan Anda secara langsung melawan bocah Tai Qingzung. Jelas bahwa kita tidak diperhatikan? Itu terlalu arogan. Zuofan, tunggu aku. Dalam hati diam-diam menegur. Wajah penuh Zhao Dezu memuntahkan satu suap gas keruh, di mata Shen Aun dingin-dingin. Jika Anda bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang. Menatap kedua sosok itu dengan cermat, janggut hitam tertinggi memandangi alis putih tertinggi, dan berkata dengan senyum ringan, hahaha tampaknya Zuofan tidak mengabaikan situasinya. Tetapi di depan lawan untuk dikalahkan. Dia tidak boleh menunjukkan rasa takutnya. Ya. Apakah kamu bisa menang atau tidak, kamu harus memiliki hati untuk menang. Jika tidak, kamu akan kalah. Zuofan memanggil untuk menjadi yang terkuat di sini. Ini benar-benar putus asa. Sementara, keduanya akan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk melawan naga dan harimau. Ini benar-benar permainan yang bagus. Dengan kedipan esensi di matanya, alis putih tertinggi juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Harapan di matanya tidak kurang dari penonton yang hadir, dan bahkan memilikinya. Wah! Sekejap, tubuh dermawan hakim tua memblokir Zuofan dan mata Yelin, dan percikan listrik yang tak terlihat di udara tiba-tiba terputus oleh lelaki tua itu tanpa ampun. Dia melirik Zuofan dengan dingin dan melihat sisik daun pemberontak yang sama. Hakim mendengus dan mengutuk, apa yang kalian berdua lihat? Sekarang bukan giliran kalian berdua untuk bertarung. Setelah beberapa saat, akan ada ruang bagi kalian untuk bermain. Apa terburu-buru? Mendesis. Tiba-tiba, sebuah mata putih terbang keluar. Zhao Dezu mengambil napas keras dan hampir tidak menahan napas. Dia dimarahi dalam hatinya. Penatua Hakim, Anda adalah Penatua Hakim. Bisakah Anda bersikap adil? Apa yang kamu maksud dengan itu? Mengapa Anda mengabaikan kami? Biarkan mereka berdua menunggu sebentar dan bertarung dengan kita. Sekte keadilan akan dikalahkan, kan? Bahkan Anda berpikir kami akan kalah. Apakah ada arti penting bagi kita untuk bertarung? Untuk sementara waktu, semua murid Sekte Keadilan Langit dan Bumi ditutupi dengan garis-garis hitam, terdiam dan pantang menyerah. Demikian pula, ada juga sekelompok orang yang menahan dan membungkuk, yaitu Sekte Moyan. Lagi pula, selain mengabaikan Sekte Keadilan Surga dan Bumi, bahkan Sekte Iblis Yan. Namun, tidak ada kebencian dari Kaisar. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, Yanmo memimpin tim, meskipun dia bukan pria yang baik, dia juga seorang pria. Untuk kekuatan Zuofan, dia benar-benar yakin, dan tidak ada ketidakpuasan, hanya beberapa kesedihan. Jadi, di bawah intervensi tetua hakim, Zuofan dan Zuofan akhirnya kembali ke posisi mereka. Kemudian setiap tim akan meninggalkan lapangan dan memulai kompetisi tantangan individu antara Sekte Dewa Pedang dan Sekte Keadilan Surga Bumi. Namun, seperti yang diharapkan, 10 roh Jian Shenzong rusak parah. Di hadapan reservasi kekuatan Sekte Keadilan yang tak tahu malu,
mereka dikalahkan dan kehilangan kualifikasi untuk terus menantang. Dan kemudian, itu adalah tantangan perang kelompok sihir Ceezong ke Sekte Keadilan Surga dan Bumi. Dalam menghadapi perang ini, semua orang penuh harapan untuk satu-satunya tim tantangan yang tersisa. Bersenandung, ledakan fluktuasi ruang terdengar, dan dua penjaga gerbang tua, setelah menyelesaikan segel, membuka gerbang perbatasan dengan susah payah. Zuofan menyentuh cincin leilingnya sendiri, bermeditasi sedikit, dan membawa semua orang selangkah demi selangkah untuk masuk ke dalam Sekte Keadilan Surga dan Bumi mengikutinya. Zu. Dengan perubahan ruang, kedua tim kembali ke lembah kecil yang tenang. Zuofan melambaikan tangannya dan meminta Qi Changlong dan 9 murid lainnya untuk mundur. Kemudian dia berjalan maju beberapa langkah sendirian, dengan senyum aneh di mulutnya, "Kamu mundur, aku akan berlatih dengan orang-orang ini dulu." "Zuofan, kamu begitu arogan sehingga kamu ingin memperlakukan 10 dari kita oleh 1 orang?" Murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Zhao Dezu melihat adegan ini. Segera dengan marah meminum suaranya. Dengan jijik membalikkan bibirnya, Zuofan mencibir, "Setiap pertempuran tidak berani keluar dari tim, saya cukup untuk menangani, dan yang terakhir, adalah pujian ibunya." Sekelompok pengecut licik, Anda. Zhao Dezu memelototi Zuofan dengan ganas, gemetar karena marah, tetapi segera menjadi tenang, menunjukkan senyum aneh. Kita hanya manusia, selalu mengorbankan hidup kita untuk keadilan. Apa salahnya memahami orang lain?" Selama kita dapat menghentikan gangster cara jahat dari 3 sekte terakhir dan membatasi perkembangan gerbang iblis, kita tidak akan berkedip atau mengerutkan kening bahkan jika kita mati. Petik 2. Kamu bilang kami tidak berani keluar semua dalam setiap pertempuran? Oke. Sekarang kami akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan Anda. Tidak masalah bagi orang lain, kecuali Anda, iblis besar, kami belum melihat iblis kecil lainnya. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhao Dezu segera membuat segel di bawah tangannya, menanggung bebannya. Segel bersama 10 orang, kunci susunan jiwa, keluar. Mendengar ini, 9 murid lainnya semua berangkat, dan dengan satu serangan, mereka datang ke Zuofan ke segala arah, mengelilinginya, dan kemudian membentuk formula segel. Tiba-tiba, langit dan langit tiba-tiba berubah. Dalam embusan angin, suara rantai besi terdengar di telinga semua orang. Saat berikutnya, tetapi melihat garis rantai besi ilusi akan 10 orang bersama-sama, membentuk lingkaran besar. Batas tak terlihat, seperti gesper mangkuk raksasa, menutupi 10 orang dan Zuofan di dalam, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Bab 690. Ini adalah kunci jiwa. Alisnya sedikit bergetar. Wu Qingqiu memandang 10 orang dengan heran dan mengangguk diam-diam. Kali ini, Zhao Dezu tidak benar-benar menyombongkan diri. Mereka melakukan yang terbaik. Arai kunci jiwa membutuhkan 10 orang untuk membuat jiwa mereka terhubung satu sama lain. Setelah rusak, semua roh akan dihancurkan, dan mereka tidak akan pernah digunakan sampai benar-benar diperlukan. Sekarang, untuk menghentikan Zuofan dan mereka benar-benar berusaha keras pada awalnya, yang benar-benar bertepatan dengan ortodoksi mereka. Apakah kita salah tentang mereka pada awalnya? Kelopak mata tidak merasakan tusukan, iblis jahat memandangnya di tempat yang berbeda, dengan jijik mengatakan, "Apakah Anda salah membacanya? Anda harus terus melihat untuk tahu. Jangan pukul di tengah lalu menyerah lagi." Tanda seru petik 2. Mendengar ini, Wu Qingqiu merenung sedikit dan mengangguk, tetapi tiba-tiba jejak pembekuan muncul di wajahnya. 10 orang dari susunan kunci jiwa sangat kuat. Selama mereka bertahan pada akhirnya, bahkan roh naga Zuofan mungkin tidak menerobos hari itu. Saya pikir mereka tidak akan mundur. Apa yang Anda katakan, adik bela diri? Petik 2. Wu Qingqiu menatap Yeling dengan tatapan bertanya, tapi Yeling terdiam. Dia hanya sepasang mata dengan rambut halus. Dia menatap tempat di mana suara rantai besi terus berdering, dan membuat perhitungan rahasia. Roh umum naga langit dikepung oleh 10 ahli teratas.
Bahkan jika itu kuat, sulit untuk keluar dari jebakan. Tetapi jika Zuofan, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga keturunan binatang suci? Roh naga Anda tidak boleh terbatas pada tingkat yang paling primitif. Mata sedikit menyipit, hati sisik daun bergumam, penuh harapan. Menabrak. Suara ayunan rantai besi terdengar jelas. Zhao Dezu 10 orang terkait dengan rantai ilusi, dalam ayunan berirama. Zuofan melihat sekeliling, tetapi dia tidak merasakan senyum jahat itu. Begitu dia menginjaknya, dia bergegas ke Zhao Dezu, dan dalam sekejap mata, tinju penuh gas tirani, menghantam wajahnya dengan keras. Namun, pada saat ini, sebuah rantai ilusi, entah dari mana, tiba-tiba menembak Zuofan dan mengunci lengan unicornnya. Begitu tubuhnya mandek, Zuofan merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Tinju yang siap dia ayunkan juga membeku di udara, tidak bisa bergerak. Alisnya sedikit berkerut, hati Zuofan ragu, tidak diketahui, jadi, lengan kanannya melambai dengan keras, ingin membuka rantainya. Tetapi saat ini, sua-sua, puluhan rantai besi tidak nyata dari segala arah ke Zuofan di sini. Tangan kanan Zuofan dipegang dengan kuat, dan dia tidak bisa bergerak dan menghindar. Karena itu, dalam sekejap, seluruh tubuh, tangan, dan kakinya diikat oleh rantai besi. Tarikan pada rantai, Wu berlari akan menggantungnya di udara, tidak bisa bergerak sebentar. Selain itu, tidak peduli bagaimana dia mengayunkan tubuhnya, rantai itu masih tidak dapat dilepaskan, dan kekuatan di tubuhnya tampaknya dipenjara. Dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali. Pengurus rumah tangga Zuo, Qi Changlong dan Kuilang dan yang lainnya terkejut. Kemudian mereka berteriak dan menyerang ke 10 orang tersebut. Namun, sebelum mereka mendekati 10 orang, lusinan rantai besi yang tidak nyata tiba-tiba muncul dari 10 orang, dan mereka segera ditarik keluar di depan mereka. Puff! Seteguk darah tidak bisa membantu tetapi menyembur keluar. Semua murid sekte kebijakan sihir tidak dapat bangkit. Mereka terkejut. Apakah ini kekuatan dari 3 yang terakhir? Bahkan jika mereka menyerang bersama, mereka bukan musuh orang lain. Zhao Dezu memandang mereka dengan jijik dan mencibir. Ini adalah kebetulan bahwa sekte sihir CE, 3 sekolah kecil yang lebih rendah, telah mampu bertarung sampai ke 3 sekolah menengah. Bagaimana dia bisa mencoba untuk sampai ke 3 sekolah teratas? Itu angan-angan. Sekarang 10 dari kita terhubung dan 10 dari kita adalah 1. Bahkan jika Anda menyerang kami di luar barisan, itu setara dengan menghadapi kekuatan 10 dari kami pada saat yang sama. Itu adalah di luar kemampuanmu. Makanya aku bilang, setan kecil, kami sama sekali tidak memperhatikannya. Jika kami tidak melawan Zuofan, kami tidak akan repot-repot bertarung denganmu, hahaha. Begitu ini dikatakan, murid-murid lain dari Sekte Keadilan Surga dan Bumi tertawa lagi, dan wajah mereka penuh cemoohan. Qi Changlong, di sisi lain, menggigit giginya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Bahkan, mereka sudah merasa bahwa semakin menantang mereka, semakin tidak berdaya. Pada akhirnya, Zuofan sendiri akan mendukung perang seluruh kelompok. Meskipun mereka khawatir tentang pertempuran pribadi mereka karena Xuan Tianzoqin, tetapi juga sangat jelas di hati mereka. Bahkan jika tidak ada Xuan Tianzong yang menghalangi jalan mereka, dengan kekuatan mereka saat ini, sulit untuk menantang perang individu. Karena itu, mereka sangat tertekan. Mereka jelas mewakili klan untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga ganda. Namun, mereka sangat tidak berguna ketika mereka muncul di atas panggung. Apalagi memberikan kontribusi. Mereka bahkan tidak bisa membantu dalam menghadapi musuh yang kuat. Ini membuat mereka merasa sangat sedih dan marah. Mereka telah diejek sebagai badut sepanjang jalan. Mengapa di bumi? Tampaknya untuk melihat pikiran mereka, Zuofan di wajah ketidakpedulian, suara minuman ringan, nada tampaknya memiliki makna mencela sedikit. Siapa yang membiarkan Anda melakukannya? Tidak membiarkan Anda berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa? Qi Changlong dan yang lainnya semua mendongak dan menatap Zuofan, tetapi mereka melihat Zuofan. Mereka seperti guru yang keras dan memarahinya lagi dan lagi. Anda seharusnya tidak berada di sini. Ini bukan panggung Anda, setidaknya tidak sekarang. Namun, karena Anda di sini, Anda harus jujur dan melihat gaya murid terkuat di Shizu.
30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi. Hari ini Anda hanya pengamat. Apakah Anda dapat menempati tempat ini besok adalah apa yang harus Anda pertimbangkan, daripada mengeluh tentang diri Anda sekarang. Hati tidak merasa bergerak, publik sedikit zeng, adalah beberapa pengertian. Ya, mereka awalnya adalah 3 sekolah berikutnya. Di mana mereka bisa menjadi lawan dari 3 sekolah teratas? Ini adalah faktanya. Tetapi mereka lemah, bukan karena mereka tidak sebagus murid dari 3 sekolah terakhir, tetapi karena murid-murid itu memiliki sumber daya kultivasi yang paling unggul. Sekarang Zuofan telah membawa mereka ke sini. Di masa depan, mereka akan memiliki sumber daya budidaya yang sama. Maka inilah saatnya untuk benar-benar merefleksikan bahwa mereka adalah naga dan serangga, bukan sekarang. Setelah 30 tahun Hedong dan Heksi, cepat atau lambat, mereka akan melampaui orang-orang ini dan menjadi master terbaik di Shizu. Tidak ada gunanya berkecil hati untuk keuntungan dan kerugian sementara ini. Untuk sesaat, mata orang-orang sekali lagi menunjukkan cahaya yang kuat, dengan penuh rasa terima kasih menatap Zuofan, dan sedikit mengangguk. Yangsa dan 3 lainnya beribadah di luar aula, yang juga sangat menghibur Lao Huai. Zuofan, pemimpin tim, terkadang tampak ceroboh dalam segala hal, tetapi terkadang dia benar-benar bertanggung jawab. Dia bisa disebut sebagai pemimpin spiritual dari semua murid sekte kebijakan sihir. Bagi seorang praktisi, yang terpenting adalah tidak sombong dan terburu nafsu. Dalam hal ini, Zuofan tidak diragukan lagi adalah pemimpin kelompok anak-anak favorit ini. Ketika mereka sombong, pukul mereka dengan keras untuk memberitahu mereka apa itu surga dan ada seseorang di luar, ketika mereka merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Mereka mendorong mereka dan memberi mereka kepercayaan diri dan keberanian yang cukup. Yah, Zuofan, pemimpin tim, lebih kompeten daripada pemimpin kita. Setidaknya setiap saat kritis, jangan pernah kehilangan rantai. Yang lain memandang yang lain sambil menghela nafas. 2 lainnya juga sedikit mengangguk, menyatakan persetujuan, dan menatap mata Zuofan, mereka penuh kekaguman. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan para pemimpin tertinggi Suanglong dan para tetua sekte lainnya diam-diam mengangguk saat melihat pemandangan itu. Tidak peduli seberapa kuat pribadinya, temperamen pemimpin tim saja, Zuofan menghitung 1 atau 2 di setiap gerbang utama, yang bisa menjadi tanggung jawab besar. Melihat ini, Zhao Dezu mengangkat bibirnya dan berkata dengan nada mencemooh, sekelompok sampah yang tidak berguna. Kamu hanya mencari kematian untuk membawa mereka ke tempat ini. Bukan hanya mereka, bahkan kamu. Susunan kunci jiwa kami adalah Tuhanmu. Sekarang rohmu tidak bisa mengontrol tubuhmu, jadi kamu tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatanmu meskipun tubuhmu kuat, haha. Ya, kalau begitu kita akan melihat babak sebenarnya dalam roh. Dengan seringai, pupil Zuofan membeku, dan kemudian dia minum. Tiba-tiba, lagu naga yang mengguncang bumi bergema di langit. Semangat naga langit Zuofan sekali lagi melonjak dari tubuhnya, dan cahaya warna-warni memenuhi seluruh perbatasan. Dan telah terkunci kunci besi Zuofan, juga dalam getaran gempa terus-menerus, tampaknya memiliki kemungkinan patah setiap saat. Tapi melihat adegan ini, Zhao Dezu tidak khawatir sama sekali. Sebagai gantinya, dia menunjukkan ekspresi kegembiraan dan tertawa. Hahaha Zuofan, kamu telah ditipu lagi. Aku akan menunggu saat kamu keluar dari tubuh. Arai kunci jiwa kami adalah yang kedua, kuncinya adalah kunci jiwamu kali ini, kamu akan mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhao Dezu dan 10 orang lainnya segera menyegel tangan mereka lagi, dan suara rantai besi yang menyapu lala terdengar di telinga semua orang yang hadir. Kemudian, kami melihat ratusan kunci besi dari seluruh perbatasan, ke segala arah hari itu roh naga terbang. Dalam sekejap mata, seluruh naga benar-benar terkunci. Jalanan penuh dengan sinar matahari, dan naga itu berjuang, tetapi masih sulit untuk menyingkirkan belenggu kunci besi. Untuk sesaat, roh naga mengaum, dan pupil matanya yang besar terkejut dan marah. Tampaknya bahkan jiwa naga tidak menyangka bahwa rantai itu sangat sulit untuk dijerat sehingga menggunakan semua kekuatannya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang putus. Tidak,
Susunan kunci jiwa dihubungkan oleh roh 10 orang di Sekte Keadilan Surga dan Bumi. Mereka menggunakan roh untuk menaklukkan roh dan menghilangkan kekuatan roh. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, itu hanya roh. Jika itu meledak, itu jauh lebih baik daripada roh lainnya. Tetapi dalam hal daya tahan dan gesekan timbal balik, yang merupakan saingan dari 10 roh, dengan sedikit kerutan di alisnya, Wu Qingqiu menghela nafas tanpa daya dan bergumam, jika jiwa naga tidak dapat menembus batas ini dengan satu tarikan napas, itu akan dikonsumsi oleh pihak lain. Dan itu akan merugikan. Namun, ketika dia melihat roh naga, bagaimana dia bisa berubah pikiran dan sifatnya? Inilah yang paling saya pedulikan. Apa, jiwa naga bisa berubah? Alisnya bergetar. Setelah melihat dalam-dalam pada skala Y, Wu Qingqiu tiba-tiba mengirimkan 2 tenda bagus di matanya, dan melihat lagi ke Zuofan. Bab 691. Mengaum. Raungan naga bergema di telinga semua orang, dan tubuh besar itu berayun dalam ratusan rantai besi. Kemarahan dan ketidakberdayaan naga membuat semua orang di tempat kejadian merasa cemas karenanya. Saudari Qingcheng, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia sekarang dikurung dan rohnya terperangkap. Sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Apakah dia akan dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Keadilan Surga dan Bumi? Wajah dan merah dan bersemangat. Wanita lainnya melihat, meskipun tidak sebingung dia, tetapi di mata khawatir, tidak bersembunyi. Setelah mendengar ini, Suan Shaoyu mencibir dan mencibir. Semua lawan yang ditemui bocah itu di depannya semuanya sampah. Tapi kali ini berbeda. Bagaimanapun, dia adalah master dari 3 sekolah terakhir. Bahkan jika dia kalah, itu normal. Lagi pula, iblis seperti itu, dia seharusnya mati. Dan, jangan khawatir tentang tujuannya. Dia tidak akan kalah sampai saat itu. Benar-benar tidak peduli Suan Xiaoyu omong kosong itu, Chu Qingcheng masih mempertahankan warna ketidakpedulian, menatap dan dengan cara tertawa. Kemudian, dia menoleh dan menatap Zuofan. Melihat wajahnya masih sama, dia tidak takut atau bingung, dan hatinya tenang. Setelah mendengar ini, gadis-gadis itu merasa lega. Suan Shaoyu adalah satu-satunya. Dia sangat marah sehingga giginya hampir patah. Mengapa Anda tidak pernah melihat saya di mata Anda? Mengaum. Naga tampaknya lelah pada akhirnya. Dengan gemerincing kunci besi, awan berwarna-warni di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya terus berputar dan berayun, dan amplitudo ayunannya secara bertahap berkurang. Melihat ini, Zhao Dezu tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jiwa naga kelelahan, saudara-saudara. Giliran kita untuk menggiling roh naga untukku. Keluarkan roh aslinya dan biarkan miliknya semangat hancur. Bagus. Minuman besar, semua orang bersemangat, tangannya terus menyegel, rantai itu akan naik dan turun untuk ditarik. Rantai kasar di tubuh naga terus-menerus tercabut, tetapi dalam sekejap, tarikan air mata, itu akan menjadi sepotong sisik naga tanpa cacat yang digerusi. Sisik naga meninggalkan tubuh, dan tiba-tiba berubah menjadi sekelompok aura, menghilang. Tapi naga itu meraung ke langit, rasa sakit yang luar biasa. Empati Zuofan, Alice juga tidak bisa tidak merokok, tetapi tidak ada tindakan. Melihat ini, Zhao Dezu merasa lebih lega dan tertawa lagi dan lagi. Sepertinya bocah itu tidak punya cara lain. Mari kita merobek naga, dan itu juga terkenal di Shizu. Tidak peduli bagaimana, mereka juga membunuh roh naga. Oleh karena itu, orang-orang juga melepaskan tangan dan kaki mereka, dan simpul itu secepat kilat, dan rantai saling bersilangan, dan penggilingan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba, semakin banyak sisik naga yang terkoyak oleh kehausan, tetapi Zuofan mengerutkan kening dan tidak bertindak. Hahaha, kakak bela diri tetua, Anda tidak dapat melihat bahwa dia tidak dapat melakukannya. Tampaknya tidak ada bahaya dalam menyiapkan susunan kunci jiwa kali ini. Bukan masalah besar bagi jiwa naga pada hari ini. Seorang murid menunjuk ke Zuofan dan tertawa. Ketika Zhao Dezu melihatnya, dia juga dengan cepat mengangguk, meniup sapi, dan meningkatkan prestisnya,
sudah lama saya katakan, saya harus bisa menutupi Zhao Dezu, haha. Iya, itu benar. Nama kakak bela diri yang lebih tua benar-benar luar biasa. Itu bisa ditutupi, haha. Satu sisi murid, juga dengan cepat menepuk kuda untuk menemui beberapa. Pada titik ini, orang-orang dari Sekte Keadilan Langit dan Bumi mencoba Zuofan dan akhirnya memutuskan bahwa susunan ini berguna untuk Zuofan. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menambahkan kekuatan lagi, dan ribuan rantai besi terbang keluar, terkunci di dalam naga, dan mulai menggiling bersama. Awalnya takut bahwa sistem tidak akan menyedot. Semua orang telah meninggalkan tangan sebelum mereka dapat dengan mudah melarikan diri. Tapi sekarang, kita sudah tahu bahwa Zuofan dikalahkan oleh formasi ini dan tidak memiliki perlawanan. Terlalu lambat untuk menggiling naga dengan kecepatan saat ini. Dia hanya menyalakan semua kekuatan roh, membunuh bocah itu sesegera mungkin, dan menikmati mata penonton yang menakjubkan dan mengagumkan. Sekolah Keadilan Surga dan Bumi bukanlah masalah licik dan penakut, tetapi benar-benar menanggung penghinaan. Anda tahu, sekarang kita tidak menghalangi pintu Sekte Iblis dari 3 teratas, dan membunuh jiwa naga? Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi, 10 orang dari Sekte Keadilan Surga dan Bumi bekerja lebih keras, dan naga itu digiling lebih cepat dan lebih keras. Melihat ini, Yanmo mengerutkan kening dalam-dalam dan menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa tuan yang tak tertandingi seperti Zuofan akan terjebak oleh penjahat seperti Zhao Dezu. Nyawanya dipertaruhkan. Semangat naga begitu kuat sehingga itu tidak memiliki perlawanan. Maksudmu apakah Sekte Sihir CE akan berhenti di sini? Belum tentu. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, dan wajah Yeling terdiam. Matanya tertuju padanya, tetapi alisnya sangat berkerut. Selama roh baru saja terbentuk, mereka berada dalam keadaan aslinya, tetapi sesuai dengan kondisi yang berbeda dari setiap orang. Akan ada perubahan. Inilah masalahnya. Dengan jiwa pedang, dan begitu juga jiwa naga. Tapi sejauh ini, roh surga dan naga milik Zuofan selalu dalam keadaan primitif, dan tidak menunjukkan perubahan uniknya sendiri. Tidak bisakah dia menyadari bahwa dalam hal ini, dia terlalu banyak kehilanganku. Mata Yelin penuh keraguan, tetapi suaranya tidak jatuh. Ketika dia melihat mata Zuofan, pupil matanya tiba-tiba membeku. Kemudian dia menunjukkan keterkejutan, aku tahu bahwa roh naganya tidak hanya seperti ini. Bukan dari Leng, Yanmo dan yang lainnya belum menanggapi. Setelah mendengar kata-katanya, mereka melihat Zuofan, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan mata mereka dan berkata, ini apa ini? Jiwa naga perubahan yang luar biasa senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan Skalamu berkata dengan penuh semangat, aku ingin melihat roh naga surga yang dia perbaiki. Dibandingkan dengan milikku, ini sedikit lebih buruk daripada milikku, hahaha. Bersenandung. Zhao Dezu dan yang lainnya bersemangat untuk tertawa, dan tampaknya mereka akan merayakan kemenangan mereka, tetapi tiba-tiba sedikit fluktuasi spasial terdengar. Rantai gesekan itu tiba-tiba tergelincir, dan tampaknya mereka tidak akan lagi memakai timbangan itu. Dalam keadaan linglung, mereka semua melihat ke atas dan melihat bahwa naga itu diam dan berhenti berjuang. Namun, ada lampu merah di permukaannya, menunjukkan bau aneh. Dan tenda merah inilah yang melekat padanya sehingga rantai besi mereka sulit untuk dipakai dan robek, dan roh naga itu tidak sepeser pun. Apa yang sedang terjadi? Mata besar orang menatap mata kecil. Anda melihat saya melihat Anda, tidak dapat dijelaskan, jadi, saya tidak tahu yang ada di dalamnya. Senyum aneh melintas di sudut mulutnya. Zuofan mengangkat kelopak matanya dan menatap Zhao Dezu. Mereka berkata, sekelompok hal gembira akhirnya mengerahkan kekuatan penuh mereka. Haha, kalau begitu saya juga harus menunjukkan kekuatan kepada Anda, biarkan Anda melihat apa artinya berlari dan tidak bisa lari. Begitu suaranya jatuh, mata Zuofan tiba-tiba membeku, dan dia berteriak, jiwa naga telah berubah, Kilin telah berubah, dan Raja Naga Merah telah dipromosikan dengan penuh semangat. Ledakan. Seolah-olah meteorit menghantam tanah, jiwa naga, yang sudah penuh lubang,
tiba-tiba melepaskan momentumnya yang ganas dan bergegas ke semua sisi. Rantai yang terkunci di atasnya berdentang dan seluruh perbatasan bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pupil matanya tidak bisa membantu menyusut. Zhao Dezu dan yang lainnya semua menghirup udara sejuk. Hatinya terkejut dan matanya penuh dengan warna bingung. Menurut alasan, roh naga telah lelah oleh mereka, bagaimana bisa tiba-tiba mengirimkan kekuatan yang begitu kuat? Tetapi pada saat berikutnya, orang akan mengerti segalanya, mata tiba-tiba membeku. Aku melihat jiwa naga. Seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya merah. Taring di mulutnya tumbuh lebih panjang dan lebih ganas. Sisik di tubuhnya tidak hanya dipulihkan seperti sebelumnya, tetapi juga berubah secara tiba-tiba. Itu berubah menjadi armor berat dengan perasaan yang berat, dan itu tidak lagi setipis sisik sebelumnya. Mengaum ke langit, suara Shock Sky, keganasan itu lebih dari 10 kali lebih dari 8 kali lipat dari sebelumnya. Ini bukan semangat naga melainkan jiwa naga. Dan jiwa naga ini lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah jiwa naganya yang aneh, Raja Naga Merah Besar. Tanpa memperhatikan kelopak matanya, Ye Ling menghela nafas, ya, menggabungkan kekuatan binatang suci Qilin dengan roh naga. Varian jiwa naga yang lebih kuat dihasilkan. Meskipun tidak sekuat rajaku yang membakar langit dan emas. Naga, itu juga perubahan yang bagus, setidaknya itu adalah infus kekuatan binatang suci. Hahaha Zuofan, kamu layak untuk pertarunganku. Hati Ye Ling lebih bersemangat, bahkan beberapa tarian, tidak sabar untuk segera bertarung dengan Zuofan. Namun, beberapa bahagia, beberapa sedih, Zhao Dezu, mereka sekarang benar-benar bodoh. Satu melihat satu sama lain, ada semacam dorongan untuk menangis. Bagaimana dia bisa begitu baik sehingga dia akan dibunuh? Bagaimana dia bisa berubah menjadi yang lain? Kalau begitu, pekerjaan mereka barusan sia-sia. Terlebih lagi, yang membuat mereka merasa lebih berat adalah semangat naga yang lebih kuat dari sebelumnya. Kuncinya adalah mereka telah mengerahkan seluruh hidup mereka ke dalam formasi ini, dan mereka tidak dapat lari jika ingin mundur. Berpikir sedikit, Zhao Dezu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menunjuk ke Zuofan dan berkata dengan terkejut, saya mengerti. Apakah maksud Anda bahwa Anda baru saja tidak bergerak sekarang, yaitu mengarahkan kita untuk membuang semua kekuatan roh ke dalamnya? Haha, layak menjadi pemimpin sekte keadilan surga dan bumi. Ini sedikit otak. Sudut mulutnya menyeringai, Zuofan berbisik, kamu menyerah setiap kali kamu bermain 2 putaran. Aku benar-benar tidak ingin serius dengan tim seperti itu. Sekarang tidak sama. Kamu menempatkan semua kekuatan roh ke tempat ini. Yaitu, kita telah memasuki tanah keabadian. Entah kamu membunuhku, atau aku membunuhmu. Tidak ada yang mau menyelinap pergi, haha. Mendengar ini, Zhao Dezu dan yang lainnya tiba-tiba terjatuh dan merasa tertipu. Tapi segera, mata Zhao Dezu menjadi cerah lagi dan menyemangatinya, jangan panik. Setidaknya sejauh ini, roh naganya masih dikunci oleh kita. Tetapi kita memiliki keuntungan besar. Bong Wo. Namun, sebelum dia selesai berbicara, naga merah itu sudah memutar tubuhnya, dan ribuan rantai besi di tubuhnya tiba-tiba pecah berkeping-keping. 10 orang Zhao Dezu bahkan tidak menanggapinya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah, dan kulit mereka langsung layu. Kamu apa yang baru saja kamu katakan? Begitu dia mengangkat alisnya, Zuofan memandang mereka dengan cara yang jahat. Matanya penuh dengan sarkasme dan godaan. Bab 692. Ekor naga, yang ditutupi dengan rumah merah yang jahat dan aneh, berkibar dengan santai dan puas di udara. Tetapi tekanan yang berat membuat hati semua murid Sekte Keadilan Surga dan Bumi tidak dapat berhenti mengencang. Tampaknya hanya ayunan kecil ini, fluktuasi ruang yang dihasilkan, telah membuat batas mereka tak terbendung. Aku tidak menyangka perubahan seperti itu dalam roh naganya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia menyadari kekuatan sihir, yang bisa meningkatkan kekuatan roh puluhan kali. Alis putih, aku khawatir bahkan kita bisa, jangan lakukan itu.
Mata Maha Guru berjanggut hitam itu tercengang. Melihat alis putih tertinggi, dia melihat kejutan yang sama di matanya. Dia sedikit mengangguk dan memuji anak ini masih muda, dan pemahamannya tentang roh naga telah mencapai tingkat seperti itu. Prestasinya di masa depan pasti tidak terbatas. Sekarang saya ingin melihat siapa yang lebih baik darinya dan sisik daun itu. Menjadi orang pertama di Zhou Barat di masa depan. Dengan memilih di alisnya, yang tertinggi berjanggut hitam juga mengangguk setuju, dan matanya penuh dengan warna sayap. Namun, mereka tidak tahu bahwa Zuofan dan skala kamu sama-sama pewaris binatang suci, dan titik awal pemahaman roh itu berbeda, tetapi mereka tidak bisa mengejar mereka. Zuofan menggabungkan kekuatan kilin paling kuat di antara binatang suci dengan semangat naga langit, dan menyempurnakan Raja Naga Merah yang kuat ini. Meskipun ini jauh lebih kuat daripada jiwa naga yang paling primitif, tetapi bagaimanapun juga, jiwa naga adalah milik keluarga naga. Dan yang paling kita ketahui tentang jiwa naga adalah leluhur naga itu sendiri. Sebagai keturunannya, Raja Naga Emas dari surga yang terbakar yang disempurnakan oleh skala Y adalah cara paling otentik untuk mempromosikan semangat naga surga. Dalam hal kekuatan, secara alami lebih kuat dari Zuofana hibrid. Namun, hati Zuofan juga jernih, dan sudah memikirkan cara yang baik. Tetapi pada saat ini, itu tidak dapat sepenuhnya diekspos. Sudut mulutnya melintasi lengkungan yang aneh. Zuofan punya ide, dan Raja Naga Merah berteriak dan mengayunkan ekornya yang panjang. Itu seperti pisau baja yang melewati rantai yang tidak nyata. Semua rantai yang menjerat Zuofan tersapu bersih. Zuofan memulihkan kebebasannya lagi, dan Zhao Dezu tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah melihat naga itu. Saya ketakutan. Kekuatan Raja Naga Merah berada di luar imajinasi mereka. Rantai 10 jiwa dari 10 dari mereka tidak bisa menjebak naga merah sama sekali. Dengan cara ini, mereka benar-benar pasif. Dalam kasus Raja Naga Merah dapat mengalahkan perbatasan mereka kapan saja. Dengan kekuatan abnormal monster ini, saya tidak tahu berapa lama batasnya bisa dipadatkan. Setelah batas runtuh, mereka semua akan dihancurkan. Dengan pemikiran ini, wajah semua orang tidak bisa tidak bermartabat, ada dorongan untuk menangis. Jika mereka tahu itu, mereka tidak akan kehilangan banyak darah. Kehidupan seperti apa yang harus mereka perjuangkan? Ini akan membosankan. Bagus, aku akan kehilangan nyawaku. Alisnya bergetar. Zhao Dezu menghela nafas, dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Kesombongannya menghilang. Dia bahkan memohon, Zuofan, mengapa kita tidak berdiskusi? Kami menyerah dan kami akan berhenti di sini. Kamu iblis Zong akan terus menantang keluarga berikutnya, dan kami akan berhenti? Mendengar ini, 9 murid lainnya dari Sekte Keadilan Surga dan Bumi dengan cepat menganggukkan kepala. Mereka tidak pernah begitu setuju dengan tekad kakak bela diri ini, dan mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Namun, penonton di luar venue melihat ini, tetapi Kiki menangis panjang. Wu Qingqiu bahkan meremehkan untuk mengeritingkan bibir dan menggelengkan kepala. Benar saja, anjing itu tidak bisa mengubah makan kotorannya, yang mulai ditarik kembali oleh Ya. Tapi kali ini berbeda dari biasanya, mereka juga bisa membuat segel kain arai besar. Selama mereka tidak menarik formasi, itu berarti perang terus berlanjut. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bagaimana jika Anda berpura-pura dikalahkan dan Anda menginginkan lawan Yin? Namun, jika mereka memimpin dalam menutup formasi, Zuofan dapat sepenuhnya menembus batas ketika kekuatan mereka melemah. Anda tahu, batas ini terhubung dengan roh mereka. Setelah dipaksa untuk istirahat, mereka akan segera selesai. Oleh karena itu, mereka harus membuat kesepakatan dengan Zuofan terlebih dahulu. Setelah kedua belah pihak berhenti untuk berdamai, mereka berani menarik perbatasan. Jika tidak, jika Zuofan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka, mereka akan mati sia-sia. Karena susunan jiwa kunci dorongan sial ini, mereka selalu melihat momentumnya tidak baik, segera tergelincir keuntungannya, juga menghilang. Sekarang kekuatan pengambilan keputusan perang dan perdamaian, yang sepenuhnya ada di tangan Zuofan yang terjebak di perbatasan.
Begini, sepertinya beberapa sindiran, sudah tahu begitu, sebelumnya kamu ya sombong apa kekuatannya, hanya berakhir sekarang penghinaan diri. Melirik ke 10 orang dengan dingin, Zuovan menunjukkan ekspresi cemoohan dan berkata dengan santai, sekarang kamu ingin mundur? Sudah terlambat. Sebelum kamu sangat sombong, skala naga jiwa naga surga Laosu telah hilang olehmu selama ratusan tahun. Keping, sekarang kamu ingin menyelinap pergi? Yah, itu tidak mudah. Menyentuh. Dengan suara keras, ekor naga merah dari Raja Naga Merah berayun keras, dan segera menghantam perbatasan. Zhao Dezu dan yang lainnya terkejut. Mereka meludahkan seteguk darah merah lagi. Mereka tiba-tiba merasa bahwa semua organ dalam terbakar dan sangat kesakitan. Dan perbatasan itu juga terus-menerus bergetar, sepertinya siap untuk terbelah kapan saja. Hei, jangan kamu berteriak setiap hari bahwa tidak ada perbedaan antara hak dan iblis. Dan begitulah cara melindungi jalan. Hari ini, Lao Su akan memenuhi misi mulia Anda. Jika Anda tidak memiliki Lao Zi, Anda tidak dapat memiliki Lao Zi. Singkatnya, hanya satu dari kita yang bisa keluar dari lembah kecil ini hidup-hidup, wajah Zuovan ganas. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tertawa dingin dan menatap 10 orang dengan ejekan di wajah mereka. Namun, 10 murid Sekte Keadilan Surga dan Bumi sudah terpesona, dan wajah mereka menjadi lebih berat dari sebelumnya. Zuovan mengatakan ini, jelas ingin menemui jalan buntu. Tetapi jika situasinya seperti itu, tidak masalah jika kedua belah pihak kalah. Setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk tawar-menawar. Tapi sekarang situasinya, Zuovan ikan besar ini memiliki peluang besar untuk bergegas keluar. Jaring ikan mereka yang rusak sangat sulit untuk menahan benturannya. Untuk sesaat, semua mata orang terfokus pada Zhao Dezu, penuh harapan, menunggu instruksinya. Dia mengerutkan kening dengan erat. Zhao Dezu berpikir sedikit, dan matanya berbalik. Tapi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan suara heroik, jalan jahat, jam malam, tidakkah kamu ingin merajalela? Apakah kamu pikir kami tidak memiliki cara untuk membawamu? Kami pikir Tuhan memiliki kehidupan yang baik. Berikan saja Anda memiliki kesempatan untuk hidup. Jangan lupa, Anda hanya memiliki satu orang. Kami adalah 10 orang yang berpikiran sama. Jika kami benar-benar ingin berjuang untuk hidup kami, Anda bukan lawan kami. Saudara-saudara bela diri yang lebih muda, pergilah habis-habisan dan bertarunglah dengannya. Beritahu mereka bahwa roh mulia dan lurus dari Sekte Keadilan Surga dan Bumi tidak dapat dihujat. Kemudian, menatap 9 murid lainnya, Zhao Dezu berteriak keras dan berkata, kamu ingat, bersamaku, Zhao Dezu, kamu bisa menutupinya. Kamu tidak boleh mengangkat kepala di depanku Zhao Dezu. Mengaum. Tiba-tiba, kerumunan itu heboh, dan semua murid seperti bertarung dengan darah ayam. Dengan kegembiraan dan dorongan ini, mereka memperbarui keyakinan mereka untuk menang. Simpul tangan menggerakkan kode segel, kekuatannya meningkat tiba-tiba. Tidak hanya mereka, tetapi juga orang-orang yang hadir, tampaknya terpengaruh oleh mereka dan menjadi terpesona. Wu Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan muntah untuk waktu yang lama. Dia bergumam, tidak peduli paranoia Zhao Dezu, keberanian ini benar-benar langka. Saya tidak menyangka pada akhirnya, dia harus bisa menunjukkan semangat kepahlawanan seperti itu. Ini benar-benar langka. Aku tidak melihat pahlawannya. Aku hanya melihat penampilan terakhir seorang badut. Tidak menyadari dengusan, mata Yanmo bersinar, seolah melihat semuanya, menunjukkan senyum menghina. Wu Qingqiu tercengang dan menatapnya dengan aneh. Tetapi dia tertawa dan bergumam, Saudara Wu, kamu dari jalan yang benar, dan Kaisar Dinasti Qing tidak curang. Tentu saja, kamu tidak dapat memahami apa itu munafik. Secara umum, anjing yang menggigit tidak menggonggong dan anjing yang menggonggong tidak menggigit. Ketika Anda mendorong saudara-saudara untuk mengorbankan hidup mereka demi kebenaran, apakah Anda akan membuang begitu banyak prinsip besar? Kebenaran surga dan bumi seperti apa yang dapat ditutupi? Saya, haha omong kosong. Siapa yang tidak tahu,
Apa yang sebenarnya bisa ditutupi adalah kekuatan. Jika dia bisa menutupinya, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas. Bagaimana dia bisa menggunakan omong kosong ini untuk mendorong orang lain? Kalau begitu dia, murid sedikit koagulasi, mulut tenang Wu Qingqiu. Dia memandangnya dengan cara yang aneh, dan mulutnya melengkung dengan jijik, tentu saja, umpan meriam yang membuka jalan. Anda akan lihat. Ini adalah model jalan yang benar. Ini tidak dapat didamaikan dengan orang-orang gila dari jalan yang jahat. Kita harus mengorbankan hidup kita untuk keadilan. Ketika Xuan Tianzong ada di sana, Xuan Shaoyu bersemangat dan memuji ketika para murid dari Sekte Keadilan Langit dan Bumi bekerja sama untuk melawan Zuofan. Para wanita lainnya tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka dan mengabaikannya. Chu Qingcheng dengan jijik membalikkan bibirnya dan terkekeh. Trik kutukan adalah bahwa Sekte Keadilan Surga dan Bumi pasti akan kalah. Zhao Dezu ini bahkan lebih kejam dan hina. Mengapa, Qingcheng, bukankah dia sangat berani? Bukan dari Leng, Air Ruohua dan lain-lain tidak tahu mengapa harus menatapnya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Chu Qingcheng menghela nafas. Cara semacam ini jarang terjadi di sekolah kultivasi, tetapi sangat umum dalam intrik sekuler. Apa artinya dia penuh dengan kebajikan, kebenaran dan moralitas, semuanya, yang mendorong orang lain untuk bergegas maju, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang berguna. Bukan dari Zeng, Air Ruohua dan kunci dalam alis wanita lainnya, tampaknya memahami sesuatu. Menyentuh. Pada saat ini, ada suara keras lainnya. Dengan suara rantai besi yang bergemerincing, ratusan rantai besi ditembakkan ke arah Raja Naga Merah. Semua murid Sekte Keadilan Surga dan Bumi memerah dan tampaknya telah mengerahkan semua kekuatan mereka ke dalamnya. Namun, atau di Naga Merah ekor ayun, semua rantai besi bersama-sama terbang keluar. Engah, engah, itu adalah suara meludah darah lagi, dan wajah orang-orang itu langsung tertekan. Jangan panik, jika kamu memilikiku, Zhao Dezu, kamu bisa menutupinya. Datang lagi. Pada saat ini, suara pemimpin Zhao Dezu bergema di depan telinga semua orang lagi, yang membuat semua orang tidak merasa segar. Mereka benar-benar membangkitkan semangat mereka lagi, menggertakkan gigi mereka, dan membuat gerakan tegas di tangan mereka lagi. Tidak ada yang meragukan mengapa saudara bela diri yang lebih tua masih bisa berteriak dengan cara yang moderat setelah dikejutkan oleh kekuatan Dewa Naga Merah. Namun, orang tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Untuk mempertahankan kebenaran untuk waktu yang lama, mereka menembakkan ratusan rantai besi ke Naga Merah untuk pertama kalinya. Tapi kali ini, Raja Naga Merah tidak bergerak. Rantai besi itu mengunci Naga Merah itu lagi. Secercah harapan melintas di mata mereka. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat buah dari kemenangan mereka. Mungkinkah mereka bisa menang jika mereka terus bertarung lagi? Namun, apa yang mereka lihat adalah mata Zuofan yang penuh dengan ejekan. Runtuh. Pada saat ini, dua suara jelas terdengar di sekitar mereka. Mereka semua tercengang. Mereka semua melihat ke sumber suara, tetapi mereka melihat bahwa kunci besi yang menghubungkan Zhao Dezu dengan mereka telah runtuh, dan tubuhnya terus-menerus mundur. Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Maaf, saudara bela diri yang lebih muda. Kali ini tidak dapat ditutupi.